berbicara soal melawan kekuasaan itu sangat sulit. Halo kawan-kawan mawar, kali ini kita bersama salah satu narasumber yakni Mas Yonas yang saat ini sudah menempuh pendidikan S2 di Universitas Dr. Sutomo. Lebih detailnya lagi nanti biarkan atau saya mempersilahkan Mas Yonas untuk memperkenalkan diri kepada kawan-kawan atau pemirsa di YouTube channel Labar. Silakan Mas Yonas. Oke, terima kasih Bung Ferdi. Sebetulnya sudah diperkenalkan tadi ya namanya. Oke, nama saya Yonas. Saya sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Dr. Sutomo Surabaya, ya, S2. Saya berasal dari Manggarai Barat, Flores. Itu. Kawan-kawan, karena memang yang kita undang orang Manggarai Barat asli, yang dimana kota kabupatennya sekarang ini premium begitu ya, premium. Dan di kabupaten yang sama ada persoalan yang begitu kontroversial pada saat ini. Makanya kemudian tim dari YouTube Labar ini mengundang saudara Yonas atau Mas Yonas yang menempuh S2 di Surabaya. Kemudian beliau juga asalnya dari Manggarai Barat, yang dimana satu kabupaten, yakni Labuan Bajo. Jadi pada saat ini mungkin kita akan masuk ke diskusi yang hangat-hangat. Nah, pertama-tama ingin saya berikan pertanyaan mungkin lebih kepada kronologi dari persoalan di Bowosie yang terjadi di Manggarai Barat, kota premium. Oke, terima kasih Bung. Sebenarnya kehadiran atau disematkan pariwisata Labuan Bajo menjadi pariwisata super premium membawa dampak yang buruk buat masyarakat kecil sebenarnya. Tidak memberi dampak positif. Oke, terkait kronologi, saya pikir saya lebih tidak menjelaskan secara detail. Kalau menjelaskan secara detail nanti tidak cukup waktunya. Silakan. Oke, sebetulnya terkait hutan Bowosie itu sebelumnya itu dari hutan lindung menjadi gara-gara ada peraturan presiden tahun nomor 32 tahun 2018 yang menjadikan itu sebagai hutan produktif. Nah, terkait di dalam hutan Bowosie ini, di dalam itu ada masyarakat lokal yang memang sudah menghuni berpuluh-puluh tahun. Namun dengan kehadiran Perpres ini dan memberikan wewenang terhadap BPO Labuan Bajo untuk mengelola lahan di hutan itu sekitar 400 hektar, 4.000 atau 400 hektar. Nah, kehadiran itu membuat masyarakat di situ tidak tenang, dan karena sebagian tanah di situ dari 400 hektar ini diambil oleh BPOP untuk pembangunan di situ. Nah, kalau kita lihat sekarang ini di beberapa hari terakhir ini banyak sekali masyarakat masyarakat lokal melakukan penolakan terhadap pembangunan yang dilakukan oleh BPOP. Nah, kalau kita lihat bukan hanya baru-baru ini mereka melakukan penolakan, tetapi sudah lama, mungkin bertahun-tahun mereka melakukan penolakan. Tapi begini, berbicara soal melawan kekuasaan itu sangat sulit sebetulnya oleh masyarakat kecil. Itu di mana-mana itu terjadi. Nah, baru terjadi sekarang akhir-akhir ini di daratan Flores. Salah satunya itu di Labuan Bajo bagi saya, masyarakat yang memperjuangkan hal itu, bagi saya memperjuangkan hak mereka itu, bagi saya itu luar biasa. Karena kita ketahui bersama bahwa di sana banyak
memiliki budaya lokal yang harus dipertahankan, terus tanah yang harus tetap dipertahankan. Apalagi di daratan Flores, lebih khususnya di Manggarai, sumber kehidupan itu dari pertanian, bertani. Yes. Ketika tanah mereka diambil, itu kan sumber kehidupan mereka kan semacam dipangkas, dipotong, hingga mereka sulit untuk hidup lagi ke depannya karena lahan mereka diambil. Nah, beberapa hari ini BPUP bersama mungkin dengan kontraktor yang melakukan yang menang tender, mereka melakukan penggusuran menuju lahan itu. Dan salah satu, kalau nggak salah, ada salah satu kebun itu yang ada di jatinya, mereka menggusur. Mereka menggusur itu, nah tanpa mendapat persetujuan dari pemilik lahan tersebut. Artinya di sini kan ini ada pemaksaan, perampasan lahan masyarakat untuk kepentingan pembangunan. Katanya kepentingan pembangunan, tidak tahu pembangunan untuk siapa ya. Kalau kita berbicara tentang pembangunan, itu memang idealnya untuk kepentingan rakyat, lebih khususnya orang-orang yang ada di situ. Tetapi ketika misalkan kehadiran pembangunan itu memberi dampak buruk terhadap masyarakat di situ, ya tidak mungkinlah mereka menerima kan? Kan hitung-hitungan kehadiran pembangunan ini efeknya kepada masyarakat di situ berapa persen, dan ketika memberikan tanah mereka tanpa memberikan hak, kerugiannya mereka berapa persen, kan hitung-hitungan. Apalagi sekarang dengan status kota super premium begitu kan? Iya. Artinya harga tanah itu semakin meningkat atau naik. Tapi dengan sewenang-wenang dengan dalih bahwasanya pembangunan dan seterusnya, seolah-olah psikologi dari si pemilik tanah ini dibuat jatuh oleh orang-orang tertentu atau orang-orang yang kemudian menggusur lahan mereka. Tapi yang menjadi pertanyaan di sini, Mas Yonas, yang menjadi pertanyaan, kira-kira bagaimana dengan psikologi dari masyarakat yang kemudian diberi stereotip bahwa mereka ini menolak pembangunan dan seterusnya. Padahal sebetulnya mereka ini menginginkan bahwa hak mereka itu harus dipenuhi juga, bahwa ini tanahnya mereka, ini haknya mereka, jadi tidak boleh untuk kemudian diganggu-gugat bahwa atas dasar pembangunan kalian harus menerima ini dan seterusnya. Tapi di sini kan bukan hanya berbicara pembangunan, tapi ini berbicara bagaimana perampasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah di sini. Iya, memang di kehidupan masyarakat itu ya kan ada berbagai pandangan atau perspektif. Kalau mereka, saya rasa tergantung cara pandang dan situasi aja. Karena situasinya mereka, masyarakat yang menolak ini mendapat tidak mendapatkan hak mereka misalkan, dan ada hak mereka yang dirampas, itu pasti memperjuangkan itu, mempertahankan itu. Beda halnya cara pandang orang yang memang tidak sama sekali merasakan apa yang mereka rasakan. Saya pikir ketika orang-orang yang bilang begitu dari misalkan kenapa menolak pembangunan, ketika memposisikan diri di situ dan tidak mendapatkan hak mereka atau ganti rugi, itu pasti mereka tetap lawan. Tergantung sudut pandang dan kerugiannya itu seperti apa. Kemudian kita coba bergeser sedikit, Mas Yonas. Kemarin itu ada satu semacam poster begitu, tapi ditulis pakai spidol, semacam mengisyaratkan bahwa kami ini ditembak mati saja kalau kalian ambil. Ini artinya psikologis dari masyarakat itu sudah terganggu. Nah, kira-kira dari Mas Yonas sendiri, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ketika psikologis dari masyarakat ini sudah sampai pada titik, saya pikir bicara untuk mending kami mati saja daripada kamu merampas sementara kami melihat langsung yang kalian lakukan. Ya.
saya rasa tulisan itu ya, itu tulisan atas dasar apa namanya, cara mereka untuk menyampaikan aspirasi. Terus itu kalau kita berbicara budaya di sana itu tingkat akhir, Tingkat akhir, oke. menyampaikan apa yang mereka keluh kesahkan. Karena kenapa? Kan seperti yang saya bilang tadi, bahwa sumber kehidupan masyarakat di sana lebih banyak dari bertani. Iya. Nah, bertani kalau tidak ada lahan kan hampa kan, tidak bisa hidup. Artinya kan itu sumber kehidupan mereka. Lahan itu sumber kehidupan mereka. Ketika lahan mereka diambil, ya tidak ada harapan untuk hidup lagi. Lebih baik pemerintah pemerintah bunuh saja kan. Iya. Artinya kan begitu. Artinya pemerintah ini sudah mengambil basis dasar dari kehidupan dari Masyarakat di situ. Kalau itu karena sumber apa namanya, sumber kehidupan itu dari pertanian. dari pertanian. Tapi kemudian di sisi lain juga ada sih yang kemudian menggiring seolah-olah badan otorita di Labuan Bajo itu hanya untuk kemudian membangun hutan yang sudah rusak. Itu kan bahasa di media. Tapi nyatanya sebetulnya tidak seperti itu. Artinya yang saya lihat dari beberapa media itu ternyata ada selipan-selipan yang kemudian nanti ternyata di situ dibangun resort, dibangun hotel. Nah, itukah yang kemudian diinginkan oleh pemerintah? Maksudnya itu yang namanya apa namanya, perbaikan. Perbaikan dengan membangun hotel dan resort itu. Saya pikir begini, kalau apa namanya, kalau dibilang mau BPOP hanya untuk apa namanya memperbaiki lahan, kan pertanyaan ini gusur sekian banyak itu memperbaiki enggak? Kan enggak kan? Ya. Itu hanya malah untuk merusak situasi di situ dan bisa mengakibatkan banjir. Kalau kita lihat ya, beberapa tahun terakhir ini Labuan Bajo itu sudah mulai banjir. 2019 dan beberapa tahun terakhir ini. Apalagi ketika menggusur sekian besar lahan 400 itu. hektar. Iya kan? Ah. Kan itu lebih mudah lagi banjir dan longsor itu terjadi nanti. Nah, terkait apa tadi namanya, terkait padahal ada seperti yang Bung bilang tadi, ada yang mau dibangun di situ. Ini saya rasa terkait dibilang untuk kepentingan umum, saya rasa bukan untuk kepentingan umum yang tapi dibangun, segelintir tapi orang. segelintir orang dengan cara memaksa masyarakat kecil supaya apa namanya, melepaskan hak mereka supaya mereka leluasa. Jadi makanya saya bilang tadi dari awal, kehadiran super premium di Labuan Bajo itu membawa dampak buruk terhadap masyarakat kecil. Yang dapat untungnya mungkin Badan Otoritas Pariwisata Labuan Bajo dan apa namanya, dengan segelintir orang, para elit-elit saja. Itu. Tapi kemudian ini, ini kan sudah apa namanya, masyarakat sudah melakukan penolakan dari hari ke hari, bulan ke bulan dan seterusnya. Tapi tidak ada tanggapan dari pemerintah Manggarai Barat, habis itu pemerintah NTT, bahkan sampai ke tingkat nasional. Kira-kira persoalan yang segitu kompleks, apakah kemudian akhirnya pemerintah masyarakat itu akhirnya ya sudahlah, mau bagaimana lagi tanpa ada ganti rugi dan seterusnya. Saya pikir gini, memang melawan penguasa itu sangat sulit, apalagi dilawan oleh masyarakat kecil. Namun saya pikir saya mengapresiasi terhadap masyarakat yang tetap mempertahankan mempertahankan lahan dan budaya mereka di Labuan Bajo itu sudah luar biasa. Karena menurut saya akhir-akhir ini pembangunan di daratan Flores mulai genjot-genjotnya. Kemungkinan besar setelah itu ada lagi. Ketika mereka tidak memperjuangkan hal itu, ya semakin jadi-jadi penguasa untuk mengambil lahan masyarakat. Kan itu yang akan terjadi nanti. Tadi misalkan apakah harus membiarkan saja lepas? Saya pikir masyarakat di sana dengan kelompoknya mungkin sudah memperjuangkan lama, tetapi kalau kita lihat ya,
eh, di sana ada tim-timnya, tim yang membantu mereka mengadvokasikan itu. Saya pikir dari tim itu bisa melakukan misalkan pembatalan terhadap perpres yang dikeluarkan oleh presiden itu yang 32 tahun 2018. Kan itu sumbernya kan dari situ. Kekuatan mereka melakukan pembangunan di situ. Jadi mungkin bisa ajukan pembatalan di MA supaya kalau ketika hal itu dibatalkan kan tidak lanjut, tidak ada hak lagi dari tidak hak lagi. Dan yang kedua, kalau kita lihat cara kehadiran penguasa itu dengan cara intimidasi dan kekerasan dan lain sebagainya. Kalau kita nonton di video beberapa hari ini kan, di dalam video itu seolah-olah ya masyarakat itu tidak punya tidak punya hati, tidak punya nilainya begitu. Seolah-olah tidak punya. Kenapa? Karena ada teriakan-teriakan tangkap. Sementara itu kan lahannya dia. Iya. Ini bagaimana hidup di republik ini ketika orang punya hak, mempertahankan haknya diintimidasi, ditangkap. Kan itu nggak fair itu. Nah, hal-hal seperti itu kalau menurut saya itu adalah bagian dari perampasan hak masyarakat. Itu boleh dilaporkan ke polisi terkait itu kan pengambilan dengan cara paksa. Yang melakukan penangkapan ini kan polisi, kemudian dilaporkan ke polisi, ke instansi yang sama itu. Intinya kan kita melaporkan ke polisi, entah proses atau tidak, atau kita mengajukan terkait tindakan kepolisian yang tidak sesuai yang kita harapkan, itu kan bisa dilaporkan di propamnya. Kalaupun di tingkat kabupaten misalkan tidak menggubris, itu sampaikan ke ke tingkat provinsi misal. Kalaupun tidak sampai ya bisa langsung ke pusat sampaikan terkait kejadiannya. Apalagi kan siapa namanya sekarang Kapolrinya, Sigit Pak Sigit kan? sangat memperhatikan terkait hal-hal seperti itu. Ya, mungkin itu. Tapi kita coba flashback terkait, atau bukan flashback, lebih kepada menggeser kepada persoalan lain yang dimana ini keterkaitan dengan bahasa kota premium. Mas Yunus, ada beberapa sebut saja contoh Kecamatan Lembur Selatan. Kecamatan Lembur Selatan ini itu masih ada satu desa yang dimana kemudian belum ada jembatan, yang akhirnya menyulitkan siswa SD maupun SMP untuk menyeberang sungai untuk pergi ke sekolah. Tapi di Bowosie ini mereka gencar, meskipun ada penolakan oleh masyarakat, tapi yang terjadi di Kecamatan Lembur Selatan, di satu kabupaten yang sama, itu tidak ada pembangunan. Ini bagaimana ini? Maksudnya pemerintah ini berarti benar-benar hanya memperjuangkan kepentingan dari segelintir orang ini. Ya, mungkin sebelum ke situ ya, saya hanya menyampaikan bahwa berbicara terkait perjuangan masyarakat kecil di sana itu bukan hanya di Bowosie, tetapi juga terkait pelebaran jalan menuju Jolomori itu kan tidak ada ganti rugi juga. Itu kan kalau berbicara tentang pembangunan sebenarnya, kalau di Jawa itu harus sejengkal pun harus diganti rugi. Ya, sejengkal pun harus diganti rugi baru melakukan pembangunan. Nah, namun di daerah Labuan Bajo, Sumatera Barat itu tidak ada hak. Takutnya ada dananya, tetapi dimakan oleh satu orang. Yang tidak tahu itu siapa ya? Bisa jadi. Karena di dalam undang-undang itu diperintahkan untuk mengganti rugi. Tapi itu tidak dijalankan. Dia tidak ada realisasinya. Mungkin ada dananya, tapi itu tadi mungkin tidak sampai ke pemilik tanahnya. Itu saya takutnya seperti itu. Terus kalau dari di Lembur Selatan bahwa ada belum ada pembangunan yang signifikan. Nah itu
Itu persoalannya pemerintah itu mencari apa mana yang lebih untung itu yang dibangun. Oh, berarti orientasinya ini maksudnya sebetulnya basis dasar dari kehidupan masyarakat salah satu itu pendidikan. Ya, sumber daya manusia ini tidak dibangun. Ketika di bawah ini apa namanya menunjukkan akhirnya mau tidak mau dipaksakan untuk dibangun. Tapi itu di level selatan sebaliknya karena mungkin pandangan mereka belum menguntungkan ya udah nggak bisa dibangun jembatan karena terlihat sekali ya maksudnya kepentingan di sini itu terjadi. Nah itu dia. Kalau kita lihat pembangunan itu yang sudah sekali dipaksakan di mana-mana ya, itu karena ada keuntungan di situ. Walaupun ada penolakan karena keuntungan mereka lebih besar, maka mereka bangun. Kalau dia bicara tentang jembatan di pelosok-pelosok misalkan untuk misalkan supaya anak sekolah bisa pergi sekolah, itu saya rasa kemungkinan besar cara pandang mereka ya itu tingkat akhir. Iya, karena tidak menghasilkan cuan. Iya, karena tidak menghasilkan itu. Jadi ngeri juga berarti ya. Kalau kita lihat pembangunan di Labuan Bajo yang paling besar kan di lingkaran daerah Labuan Bajo aja. Nah kalau kita berapa kilometer dari Labuan Bajo itu bisa merasakan jauh sekali. Tidak ada air, tidak ada jalan, tidak ada listrik, kan begitu. Kantor kecamatannya aja tidak ada, begitu. Nah, ini kan kantor kecamatan yang seharusnya diperhatikan juga kan. Nah, Tapi itu. kok tidak ada ini, tidak ada listrik gitu. Tapi di bawah Sie menjadi sebaliknya. Bahkan belum ada jalan itu langsung disuruh. Saya pikirnya begini, kalau misalkan Labuan Bajo itu di daerah pusat, Nah, sebetulnya pemerintah daerah itu ya mereka memfokuskan diri di kecamatan-kecamatan itu. Jangan jangan menunggu di Labuan Bajo. Kalau pemerintah pusatnya pembangunannya di Labuan Bajo ya, pemerintah daerah harus cari di luar itu, misalkan di kecamatan, di desa-desa. tapi kalau bahasanya begini, Mas Enas, ini kan perlahan, bertahap. Misalnya bahasa dari pemerintah kan perlahan. Tapi perlahan dan bertahap ini kan udah sekian lama bahasanya, tapi tidak dijalankan. Nah, saya rasa pernyataan-pernyataan seperti itu adalah hanya untuk mengalihkan aja. Mengalihkan. Iya, sebetulnya ya pembangunan di sana juga kita lihat kan tidak signifikan. Terus kalaupun dibangun 1 tahun 2 tahun ya selesai kan. Jadi perbaik lagi, berapa tahun lagi perbaik halnya sama. Jadi sampai kapanpun kalau pembangunannya itu tidak bagus, hanya fokuskan di situ terus nanti. Jadi tidak ada tambahan jalan baru, tidak akan terjadi. Memang berbanding terbalik sekali dengan yang terjadi di Bosie saat ini. Ya. Terjadi intimidasi dan seterusnya. Sementara di kecamatan lain itu bersorak-sorak, ayo bangun jembatan dan seterusnya. Tapi kok nggak didengar, yang di Bosie penolakan malah terus dibangun. Maksudnya faktor kepentingan ini memang sangat besar adanya di Bosie. Jadi saya pikir kawan-kawan yang saat ini sedang menonton di YouTube channel Labar mungkin agak sedikit terbuka wawasannya bahwa yang terjadi di sana itu faktor kepentingan itu lebih didominasi dibanding dari kebutuhan masyarakat yang ada di Bosie, yang kemudian mereka melakukan penolakan terkait hak-hak yang harusnya mereka dapatkan, tetapi itu tidak terjadi. Maka dari itu kami dari mahasiswa salam kepada masyarakat yang melakukan penolakan, terus semangat untuk kemudian melakukan penolakan terkait perampasan yang dilakukan oleh badan otoritas. Jadi saya pikir terima kasih Mas Yonas sudah sedikit memberikan pencerahan melalui YouTube channel Labar yang pada hari ini kemudian bisa didengarkan oleh halayak umum seperti itu. Oke, terima kasih Bang. Saya rasa hal-hal kayak begini itu terus terus ditingkatkan. Kenapa? Karena ya media-media sekarang itu kan bisa jadi saat ini ya perang media. Iya, perang narasi. Yang A ya karena mendukung A ya dia memperjuangkan itu, yang B karena mendukung B ya dia berbicara tentang
sisi positifnya saja tidak apa sisi negatifnya tidak disampaikan. Jadi ini cara sekarang itu lebih bagus kalau kita main kayak begini sebenarnya. Iya. Baik kawan-kawan, terima kasih sudah bersama kami di YouTube channel Labar. Akhirnya saya ucapkan terima kasih juga kepada kawan-kawan yang bersedia untuk kemudian menonton dan membuka wawasan yang lebih luas lagi bahwa yang terjadi di Manggarai Barat saat ini mungkin saudara-saudara kita yang merasakan pada saat ini di kemudian hari tidak menutup kemungkinan kita juga akan merasakan hal yang sama. Maksudnya penindasan, perampasan yang dilakukan oleh pemerintah yang pada saat ini seolah-olah tidak dilihat, seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan terjadi baik-baik saja, tapi kita harus melihat realita yang terjadi di lapangan, bahwa kemudian penolakan itu harus terus disuarakan ketika tidak sesuai dengan keinginan dari rakyat dan tidak merebut hak dari masyarakat yang memiliki hak dari atas tanah tersebut. Terima kasih, saya ucapkan salam mahasiswa hidup masyarakat Indonesia.